Proses rekapitulasi atau penghitungan suara di tingkat PPK atau kecamatan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh masih terus berlangsung sejak hari Jumat kemarin. Sementara itu proses rekapitulasi penghitungan suara KPU Jabar sudah mencapai 60%. Meski sudah dihitung pada tingkat kecamatan, masih ada beberapa TPS di sejumlah kota yang harus pemungutan suara ulang atau PSU. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh dan Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Al-Hadi, bagaimana jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kota Banda Aceh dan apa hasil penghitungan sementara perolehan suara pemilu di Aceh? Ya, Maria, proses penghitungan suara atau rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh menurut pantauan kami ini memang masih terus berlangsung, di mana proses rekapitulasi tingkat PPK ini di Banda Aceh sendiri sudah mulai berlangsung dari tanggal 16 dan juga sebagian tanggal 17 Februari 2024. Dan sejauh ini dari pantauan kami progresnya sudah mencapai sekitar 20 sampai dengan 30% rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh. Seperti yang kami pantau tadi di Kecamatan Ule Kareng, di mana di Kecamatan Ule Kareng ini dari total 69 TPS, dari total 9 desa di kecamatan tersebut ini yang sudah dilakukan penghitungan atau rekapitulasi penghitungan suara ini sebanyak 24 TPS atau baru selesai 2 desa. Kemudian untuk atau hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kecamatan Kuta Alam, di mana tempat saat ini kami melaporkan, di mana di Kecamatan Kuta Alam ini dari total 101 TPS sudah 3 desa atau 17 TPS yang telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, sehingga saat ini sisa ada sekitar 84 TPS yang masih akan dilakukan penghitungan suara dari total 11 desa yang ada di kecamatan di Kuta Alam ini. Dan memang kenapa terjadi lumayan lamban begitu, ini mengingat memang ada banyak sekali sanggahan yang dilakukan oleh para saksi-saksi, sehingga dengan adanya sanggahan-sanggahan tersebut ini membuat proses penghitungan suara menjadi sedikit terhambat begitu. Meskipun memang secara umum proses penghitungan rekapitulasi tingkat PPK di Kota Banda Aceh ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang cukup berarti, termasuk kemudian kemarin seperti di daerah lain misalnya ada penundaan akibat errornya Sirekap, namun di Banda Aceh ini tidak ada penundaan karena memang aplikasi atau jaringan Sirekap ini juga berjalan dengan cukup baik. Terkait dengan hasil perolehan suara sendiri dapat kami informasikan juga untuk perolehan hasil pemilu 2024 di Kota Banda Aceh, khususnya untuk pemilihan presiden 2024 ini, di mana pasangan Anies Rashid Baswedan bersama Mohaimin Iskandar ini mendapatkan suara 80,16% atau sekitar 64.206 suara. Kemudian posisi kedua diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 17,47% atau 13.995 suara. Dan di posisi ketiga diikuti oleh Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD dengan perolehan suara sebanyak 2,37% atau 1.901 suara. Dan ini adalah menurut data hasil realcon KPU sementara yang diupdate pada pukul 1 siang tadi, di mana progresnya baru mencapai 59,87% atau baru 370 dari 618 TPS di Kota Banda Aceh. Maria. Baik, itu kalau dari Aceh. Sekarang kita akan melihat bagaimana di Jawa Barat bersama Rifki. Rifki, bagaimana perkembangan rekapitulasi suara pemilu 2024 di Jawa Barat? Ya, Maria dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses rekapitulasi suara pemilu 2024 di Jawa Barat masih berjalan, di mana berdasarkan data dari Sirekap sudah ada sebanyak 68,83% suara yang masuk ataupun terinput sebagai data, atau dari 60.000 lebih TPS dari 40.457 TPS di seluruh Jawa Barat, di mana saat ini prosesnya sudah berada ataupun sampai di tingkat kecamatan, di mana memang kemudian sebagai informasi KPU RI juga sudah harus mengumumkan hasil rekapitulasi ataupun penghitungan suara ini
paling lambat 35 hari sejak pemungutan suara atau pada tanggal 20 Maret. Sedangkan untuk KPU Provinsi sudah harus mengumumkan hasil rekapitulasi mereka paling lambat 25 hari sejak pemungutan suara. Namun demikian berdasarkan konfirmasi dari KPU Jawa Barat hingga saat ini pun meskipun sudah sampai di tingkat kecamatan masih ada sejumlah TPS di berbagai kota di wilayah Jawa Barat yang masih perlu ataupun harus melakukan pemungutan suara ulang ataupun susulan baik itu PSU ataupun PSL, di mana kalau berdasarkan data di kota Cirebon sendiri terdapat 1 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang ataupun PSU. Sedangkan di Kabupaten Cirebon terdapat 2 TPS yang harus melakukan PSU dan juga 1 TPS di Kota Cimahi dan 3 TPS di Kabupaten Indramayu yang juga harus melakukan pemungutan suara ulang ataupun PSU. Sementara untuk pemungutan suara lanjutan ataupun PSL, KPU Provinsi Jawa Barat sendiri mengonfirmasi ada 1 TPS di Kabupaten Subang yang harus melakukan PSL dan juga 12 TPS di Kabupaten Bogor yang harus melakukan TPS, di mana alasan untuk PSL ini adalah karena ada surat suara tertukar yang bukan di dapilnya. Namun dengan demikian juga KPU Provinsi Jawa Barat tadi sempat mengonfirmasi kepada kami bahwa ada beberapa proses PSU ataupun PSL yang sebenarnya juga sudah dilaksanakan ataupun ada juga beberapa proses lainnya yang masih akan baru dilaksanakan di hari-hari mendatang seperti PSL di Kabupaten Subang dan juga Kabupaten Bogor yang dikatakan KPU Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan minggu lalu, sedangkan rencana pelaksanaan PSU di Kabupaten Indramayu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, sementara di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan juga Kota Cimahi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian berdasarkan info yang kami terima dari 2 hari pelaksanaan rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan ini sudah berjalan selama 2 hari ataupun berjalan sebanyak 30%, di mana memang petugas mengestimasi proses ini akan selesai dalam jangka waktu 6 hari ataupun pada tanggal 23 Februari Jumat mendatang. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Maria di studio. Baik, dari Jawa Barat, Rifki Nafis, sebelumnya juga dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.